Silakan Sena. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkan saya dengan nama Aliana Tusyana Gayanti dengan NIM 18112 untuk mempresentasikan tentang ekonomi veteriner dalam mata kuliah epidemiologi veteriner. Seperti yang kita tahu, ekonomi ini ilmu yang menerapkan seseorang dalam mengalokasikan sumber daya yang kita dapatkan sebagai input untuk tujuan produksi, distribusi, dan konsumsi produk. Pada ekonomi ini ada beberapa yang dapat mempengaruhi kerugiannya, seperti contohnya penyakit. Kalau hewan sakit, maka akan mempengaruhi nilai ekonomis sebagai dampak biologi yang ditimbulkan terhadap manusia, yang mendapatkan kerugiannya juga. Penyakit yang terjadi pada suatu populasi ternak peliharaan akan juga akan menurunkan jumlah kualitas maupun kuantitas dari produk tersebut. Penyakit ini tapi dapat meningkatkan biaya produksi menjadi berkali lipat. Fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini yang tadi saya sudah jelaskan adalah hubungan sumber daya atau input dan juga outputnya, yaitu barang yang sudah diproduksi. Dicirikan dengan transformasi dari sumber daya yang dihasilkan. Contohnya, misalkan kita menggunakan sumber dayanya dari logam, nanti dia akan mengalami transformasi fisik menjadi baja. Itu pun juga pada pakan hewan, yaitu bertransformasi fisik menjadi protein. Lalu hubungan antara input dan output pun menunjukkan hubungan yang non-linear atau yang diakibatkan karena sumber daya yang digunakan ini untuk menghasilkan suatu produk dan tidak tetap hubungannya karena terkadang membutuhkan input tambahan. Input tambahan yaitu bahan-bahan tambahan yang dikenal sebagai the law of diminishing return. Seperti contohnya ini kurva normal dari input dan output yang tidak terpengaruh oleh suatu penyakit, maka dia akan tetap stabil. Lalu penyakit sebagai proses ekonomi, di mana yang tadi sudah dijelaskan bahwa jika adanya gangguan penyakit, maka akan berpengaruh terhadap penurunan output atau produksinya. Kadang mengakibatkan terjadi kematian juga. Akibatnya akan menimbulkan kehilangan efisiensi, yang berakibat terjadi masalah teknis dan juga ekonomis dalam proses produksi. Ini contohnya, pada proses transformasi fisik, jika kita ada penyakit, maka dimulai dari konsepsi lahir dan juga tumbuh, maka akan dilemahkan. Sedangkan jika kita sudah melewati itu semua, kematian akan lebih cepat jika adanya penyakit. Maka itu akan mengakibatkan kekurangan efisiensi yang menjadi yang akan menimbulkan masalah lain seperti masalah teknis dan juga masalah nilai dan akan mengaruhi taksiran biologi dan juga taksiran ekonomi. Lalu ini adalah jika adalah contoh kurva yang merupakan fungsi produksi umum untuk hewan yang sehat dan sakit. Untuk yang hewan sakit ini kurvanya output yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan yang sehat, sedangkan input pun akan lebih bertambah. Jika perbaikan ditujukan pada efisiensi teknik, maka akan menjadi keselarasan dan akan menemukan metode yang menggunakan pembiayaan terkecil untuk memperbaiki kesehatan dan juga produktivitas. Untuk rencana dalam pengembalian output dengan pemanfaatan input veteriner dan juga non-veteriner. Ini adalah kurva yang dijelaskan jika kita ingin mengecek efisiensi, di mana G1 dikurang dengan G2 ini merupakan kekurangan efisiensi dalam masalah teknis. Salah satu pilihan untuk program kontrol penyakit adalah dengan memasukkan peranan veteriner dan akan memberikan kontribusi perbaikan dari G2 hingga G1. Di mana yang kurva tersebut memiliki keterangan X1 adalah jumlah total hewan dan juga G1 merupakan tambahan berat badan per hari untuk hewan yang sehat. Dan yang G2 ini adalah tambahan berat badan per hari hewan yang sakit. Jika yang G1 dikurang G2, maka inilah kekurangan efisiensi yang timbul. Sedangkan pada kurva ini juga produksi selanjutnya akan terbentang dari
G2 hingga G1 dalam 2 bagian. Proporsi dari G, lalu G ini ditandai sebagai RS, yang merupakan hasil dari pemakaian jasa veteriner. Sedangkan sisanya ditandai dengan S ke T, yang ini merupakan hasil dari peningkatan input yang non-veteriner. Yang ini kurvanya di bawah. Bagian X. Selanjutnya adalah perkiraan harga ekonomi penyakit. Total biaya ekonomi dari suatu penyakit ini dapat diukur dengan jumlah kerugian output atau hasil ditambah dengan biaya kontrol. Contohnya, jika susu yang mengandung residu antibiotika harus dibuang atau tidak diedarkan, di mana input ini tetap diperlukan bahkan meningkat, namun kerugiannya tetap harus tidak digunakan. Selanjutnya adalah strategi kontrol yang optimum, di mana ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya untuk program kontrol dengan kerugian output yang ditimbulkan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh kurva yang tadi, ditunjukkan pada the law of diminishing return. Lalu selanjutnya ada analisis keuntungan dari biaya program kontrol penyakit, di mana tujuan dari analisis ini sebenarnya untuk membuat keputusan dengan mengacu pada keterbatasan sumber daya yang sudah dialokasikan tadi. Di mana dalam analisis keuntungan biaya ini ada beberapa cara menghitungnya, yaitu satu ada partial budgeting, di mana digunakan untuk memperkirakan keberlanjutan dari strategi kontrol pada peternakan tunggal, di mana anggaran biaya ini merupakan gambaran singkat terjadinya jika ada konsekuensi finansial sebagai akibat dari terjadinya perubahan dalam prosedur manajemen peternakan, khususnya pada program kontrol penyakit yang dijalankan, di mana partial atau sebagian ini menunjukkan perkiraan perubahan biaya yang dibatasi oleh beberapa faktor akibat dari perubahan prosedur yang sudah dilakukan jika adanya kekurangan. Selanjutnya ada gross margin analysis, di mana gross margin analysis ini merupakan metode yang umum untuk menaksir keuntungan perusahaan. Dan kegunaannya untuk membendungkan keuntungan antara perusahaan peternakan yang berbeda, lalu memperkirakan pengaruh perubahan tersebut. Dalam analisis gross margin ini, total semua pendapatan dari perusahaan dikurangi dengan semua variabel secara langsung untuk operasi. Operasi ini dimaksudkan operasi pelaksanaan. Hasil dari gambaran ini dikenal sebagai gross margin pada perusahaan atau keuntungan sebelum biaya final. Biaya final ini juga dapat dikaitkan dengan biaya yang sudah dihitung semuanya. Lalu ada social cost benefit analysis yang dikembangkan sebagai rata-rata dari perkiraan pengaturan investasi dalam skala yang besar, di mana metode ini digunakan secara luas pada dunia kedokteran hewan untuk memperkirakan tindakan program kontrol penyakit terhadap penyakit epidemik dan juga sporadik, seperti contohnya eradikasi swine fever di Eropa dan contoh penyakit rinderpest di Nigeria. Dalam kriteria memiliki tindakan kontrol, yaitu ada 3 ukuran penting yang dapat dihitung sebagai efisiensi ekonomi yang digunakan dalam kriteria untuk memilih tindakan kontrol, yaitu ada net present value atau NPV, lalu benefit cost ratio, dan juga internal rate of return. Untuk net present value ini
merupakan nilai aliran potongan keuntungan atas kekurangan biaya pada periode waktu N. N ini hasilnya, dan di mana rumus umumnya adalah sebagai berikut. Di mana C1 ini merupakan nilai biaya yang sudah nilai biaya akibat bencana penyakit pada periode waktu tertentu. Untuk B ini adalah nilai keuntungan yang diperoleh pada periode waktu tertentu. Lalu R ini sebagai tingkat potongan. Sedangkan yang N merupakan berlangsungnya kegiatan proyek, di mana dari perhitungan ini dihitung mulai dari biaya yang diakibatkan oleh bencana dan juga keuntungannya walaupun terjadi suatu bencana. Selanjutnya ada benefit cost ratio, di mana benefit cost ratio ini menghitung nilai keuntungan yang diperoleh terhadap biaya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dan proyek ini dianggap tetap jalan jika rasio ini lebih besar daripada 1. Selanjutnya adalah internal rate of return, di mana ini merupakan tingkat diskon yang tadi saya sudah beritahu, yang menyamakan nilai yang diperoleh dari biaya dengan nilai dari keuntungan. Nah, ini merupakan table benefit cost analysis dari contohnya program alternatif untuk menangani brucellosis, di mana ada beberapa program yang dijalankan seperti program 1, program 2, program 3, dan juga program 4. Program 1 ini merupakan test and slaughter, 2 juga, dan juga 3. Namun diberikan perlakuan yang berbeda. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa setiap program ini memiliki untung dan biaya juga yang berbeda, seperti contohnya program 1 dan program 2. Untung yang didapatkan 179 dan biaya yang dihasilkannya juga biaya yang dikeluarkan 1709. Namun beda dari yang program 2 karena program 2 ini dia memiliki untung 2,11 namun biaya yang dikeluarkan pun lebih sedikit. Karena yang program 2 ini kita memberikan vaksinasi pada yang dewasa. Jadi untung pun jauh lebih besar namun biaya yang dikeluarkan lebih sedikit karena sudah dilakukan efisiensi yang tadi. Selanjutnya adalah table payoff, di mana yang table payoff ini digunakan untuk menghitung kembalian dari biaya untuk masing-masing strategi yang dilakukan untuk mengatasi kejadian penyakit dalam keadaan yang mewabah ataupun yang tidak. Nilai keuangan yang diharapkan ini dari masing-masing strategi selanjutnya dihitung dengan mengalihkan masing-masing payoff dengan peluang dan penjumlahan semua nilai yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penetapan strategi selanjutnya. Ini adalah contoh dari table payoff di mana kemungkinan dampak ini dan juga kemungkinan yang terjadi, dan juga ada hasil ekonomi dari alternatif strategi. Jika terjadi suatu penyakit, maka nanti akan dimasukkan ke dalam rumus ini, yaitu ada strategi 1 dan juga strategi 2. Dan dimasukkan beberapa kriteria, seperti contohnya jika kita mengambil dari hasil ekonomi alternatif strategi, nanti kita akan masukkan dan juga dikalikan kemungkinan terjadinya penyakit, dan juga ditambahkan dari yang hasil ekonomi dari alternatif strategi yang strategi 2 yang B dan juga D, nanti dikalikan dengan kemungkinan kejadian terjadi penyakit dan juga tidak dengan rumus ini. Lalu dilanjutkan juga dengan, dan ini juga contoh yang kedua, tabel yang kedua, misalkan